Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam sejahtera bagi kita semuanya. Hari ini izinkan saya untuk mempresentasikan paper saya yang berjudul Kehidupan Warga Negara Global Pasca Nasionalisme, Menguatnya Etnonasionalisme dan Masifnya Kosmopolitanisme. Secara substantif, negara bangsa adalah suatu entitas politik yang terdiri berbagai suku, ras, etnis, dan agama. Mereka secara sadar melakukan kontrak sosial untuk membentuk negara kesatuan yang menekankan kesetaraan, hak asasi manusia, dan juga demokrasi. Nation state atau nasionalisme ini tumbuh pada saat era kemerdekaan atau terbebasnya bangsa Asia dan Afrika dari penjajahan Barat, yaitu pada abad 20, pada medium pertengahannya. Setelah nasionalisme ini menjadi sebuah gerakan politik yang membebaskan negara berkembang dan negara miskin dari jajahan, maka pada abad 21 ini timbullah sebuah konsep yang lebih universal, yaitu globalisasi. Terdapat diskursus menarik dari globalisasi membuat negara bangsa menjadi terkikis identitasnya. Karena apa? Karena warga negaranya cenderung mengikuti budaya-budaya asing dan juga mulai bebas karena yang namanya teknologi. Realitas globalisasi menimbulkan konsep organisasi internasional seperti PBB, UNESCO, ASEAN, Uni Eropa, NATO, bahkan SEATO. Organisasi internasional tersebut membuat negara bangsa menjadi terkikis pada aspek kedaulatannya, sehingga mengarah pada universalisme. Seringkali pemaksaan prinsip-prinsip hak asasi manusia, hukum, dan demokrasi ini melanggar nilai-nilai partikular, sehingga menimbulkan gerakan etnonasionalisme atau nasionalisme budaya dalam suatu negara bangsa. Etnonasionalisme ini menimbulkan yang namanya gerakan separatis berbasis budaya. Untuk apa? Untuk memisahkan diri dari negara bangsa terkait, sehingga pasca nasionalisme ini diisi oleh menguatnya etnonasionalisme dan juga kosmopolitanisme. Etnonasionalisme dan kosmopolitanisme ini timbul akibat dua. Yang pertama, mudahnya komunikasi, keterbukaan akibat globalisasi dan teknologi, sehingga interaksi internasional menjadi masif dan modernisasi tidak bisa dihindarkan. Yang kedua adalah ketidakadilan pembangunan, di mana ketidakadilan pembangunan ini menimbulkan gerakan budaya sebagai bentuk protes atau demo terhadap ketidakadilan. Ketimpangan pembangunan tersebut pada era globalisasi menimbulkan nasionalisme budaya, sehingga berpotensi untuk merusak integrasi nasional negara bangsa terkait. Mespiris-Pili menegaskan bahwa ikatan kultural lebih kuat daripada doktrin ideologi politik atau nasionalisme. Mengapa? Karena dilahirkan secara natural, tumbuh dalam masyarakat sosiokultural, tidak seperti nasionalisme yang harus dipupuk di persekolahan, sehingga warga negara memiliki yang namanya aspek civic nationalism dan juga ethno-nationalism. Dan realitas politiknya adalah seringkali etno-nasionalisme lebih kuat daripada civic nationalism. Berlangsungan negara bangsa pada era globalisasi adalah bagaimana siasat dan upayanya untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan umum pada konsep masyarakat multikultur atau etnonasionalisme. Juga bagaimana kemampuannya dalam berdiplomasi secara internasional dalam kerangka hubungan luar negeri atau kemitraan, karena politik internasional adalah realisme atau memandang negara lain sebagai musuh, sehingga negara bangsa harus memiliki pendekatan persuasif agar mampu mengejar ketertinggalan sekaligus menjaga integrasi nasional. Volk 2019 menegaskan era globalisasi membuat kedaulatan negara bangsa terkikis. Timbulnya organisasi internasional yang dominan dan hegemoni membuat
negara bangsa tidak mandiri dalam melakukan sebuah kebijakan, baik politik, ekonomi, maupun pertahanan. Eksisnya negara bangsa harus disertai dengan kompetensi kewarganegaraan seperti status, raksa, dan praksis agar mereka bisa mengatasi etnonasionalisme dan juga mengatasi kosmopolitanisme yang menghilangkan identitas kebangsaan. Sejatinya negara tidak boleh untuk melarang etnonasionalisme karena itulah realitas politik, dan juga negara tidak boleh membuat warga negara ini tertinggal, tetapi harus memiliki jalan tengah agar eksistensi tetap berdiri dan juga etnonasionalisme tidak menjadi separatis, kosmopolitanisme tidak menghilangkan identitas kebangsaan. Fujhar menegaskan bahwa globalisasi ini menimbulkan universalisme pada hak asasi manusia, sehingga komunitas-komunitas kultural ini menjadi terganggu eksistensinya akibat harus menerapkan nilai-nilai tersebut. Karena sifatnya adalah kultural dan juga diwariskan, maka seringkali terjadi konflik akibat kebudayaan. Penting untuk menelaah etnonasionalisme dan kosmopolitanisme pasca nasionalisme agar kita memiliki sikap politik pada realitas itu, juga agar akomodatif sehingga etnonasionalisme tidak menimbulkan gerakan separatis, kosmopolitanisme tidak menghilangkan identitas nasional atau budaya nasional Indonesia. Karena apabila negara masih membeda-bedakan perlakuan atau diskriminasi terhadap ras, etnis, dan agama, maka hanya sebatas menjadikan imperium atau negara jajahan, bukan nation state atau negara bangsa. Maka dalam analisis kali ini kita akan membedah mengenai etnonasionalisme dan juga kosmopolitanisme, termasuk globalisasi yang menimbulkan kebutuhan dan keterikatan, di mana setiap negara bangsa harus memiliki siasat dan upaya holistik dalam menyikapi kemajuan tersebut, baik untuk memenuhi kebutuhan sumber daya alam maupun pada konteks pembangunan sumber daya manusia berbasis ideologinya masing-masing. Globalisasi tidak bisa dipisahkan dari kemajuan pada abad 21, di mana globalisasi tersebut dicirikan oleh hegemoni organisasi internasional, pandangan politik realisme yang memandang bahwa negara lain adalah musuh, dan timbulnya jebakan utang terhadap negara ekonomi lemah dari negara ekonomi maju. Globalisasi timbul karena adanya kebutuhan, tetapi saat ini kebutuhan tersebut mengarah pada keterikatan. Keterikatan menegaskan bahwa negara yang lemah tidak memiliki kemampuan dalam mengelola sumber daya alamnya, sehingga dikelola oleh negara yang lain yang memiliki ekonomi kuat dan juga memiliki hegemoni. Keterikatan tersebut umumnya timbul karena ketidakmampuan, seperti Sri Lanka tidak mampu membayar utang terhadap Cina, sehingga ruang publik strategis seperti pelabuhan dikelola oleh China. Itu pada konteks ekonomi. Pada konteks militer atau pertahanan, mayoritas negara Eropa, khususnya Eropa Barat ini tergabung pada NATO, sehingga keterikatannya ketika salah satu negara diserang atau diinvasi, negara lain wajib berperang sebagai anggota untuk membela negara yang diinvasi sebagai bentuk keterikatan dan solidaritas. Itu adalah keterikatan dari realitas globalisasi. Stefek 2014 menegaskan timbulnya organisasi internasional adalah untuk mengelola politik luar negeri dan juga untuk membatasi kekuasaan negara agar tidak lalim, karena aktor yang terkuat dalam kejahatan atau pelanggaran hak asasi manusia adalah negara, sehingga organisasi internasional berfungsi untuk membatasi kekuasaan negara agar tidak lalim atau sewenang-wenang. Secara substantif, setiap negara bangsa memiliki persoalannya sendiri, sehingga konsep globalisasi adalah upaya untuk mengatasi persoalan tersebut. Seperti
Eropa Barat yang maju secara teknologi dan ilmu pengetahuan tetapi kekurangan secara sumber daya alam. Kekurangan tersebut membuat mereka melakukan konsep imperialisme dan kolonialisme kepada negara berkembang atau negara ketiga, bahkan negara miskin, yaitu Asia dan Afrika. Kelangkaan sumber daya alam juga membuat Eropa Barat terjebak pada perang dua kali, Perang Dunia Pertama dan juga Perang Dunia Kedua. Negara-negara yang kaya sumber daya alam seperti Asia, Afrika ini kekurangan dalam aspek ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga mereka bekerja sama dengan negara maju dengan harapan bisa memperoleh transfer of knowledge and technology untuk mengejar ketertinggalan dalam peradaban. Globalisasi menimbulkan universalisme seperti hak asasi manusia, demokrasi, hukum positif, dan kapitalisme, sehingga akan bertentangan dengan komunitas budaya atau komunitas kultural dalam suatu negara terkait. Pemaksaan tersebut cenderung akan menimbulkan etnonasionalisme atau menguatnya budaya karena dipandang sebagai ancaman terhadap keberlangsungan atau eksistensi budaya terkait. Pada kasus universalisme Indonesia menimbulkan gerakan separatis, yaitu Gerakan Aceh Merdeka, karena pemaksaan hendak untuk menerapkan hukum positif berbasis barat dan juga ketidakpuasan akibat sumber daya alam yang diberikan kepada pusat tidak kembali secara adil dalam hasil terhadap Aceh. Terlebih pada realitas globalisasi, keterbukaan menjadi sangat penting, sehingga globalisasi menimbulkan gerakan etnonasionalisme akibat ancaman universalisme. Selanjutnya, globalisasi ini memandang eksistensi negara bangsa tidak perlu bersifat signifikan karena menjadi aktor dalam agitasi publik yang membuat objektivitas akal pikiran menjadi hilang. Seperti pada kasus sengketa Pulau Falkland antara Britania Raya atau Inggris dengan Argentina. Pemimpin Argentina seolah melupakan hancurnya kondisi ekonomi bangsa dengan meningkatkan nasionalisme melalui konflik dengan negara lain, sehingga militer Argentina atas izin pemerintah melakukan invasi kepada Falkland, membuat Inggris menjadi marah dan timbullah perang selama 2 bulan dengan kekalahan Argentina. Persoalan itu membuat masyarakat atau warga negara kembali teringat pada hancurnya ekonomi bangsa dan juga krisis kepemimpinan membuat Presiden Galtieri memundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden. Maka pandangan kosmopolitanisme ini adalah untuk membatasi kelaliman negara karena dipandang sebagai sumber pelanggaran hak asasi manusia. Ketidakmampuan pemerintah dalam memberdayakan warga negara dan mewujudkan keadilan sosial adalah latar belakang penting bagi timbulnya kosmopolitanisme. Caselli 2013 menegaskan bahwa globalisasi mengikis civic nationalism dan juga mengikis ethno-nationalism karena berupaya mewujudkan kosmopolitanisme atau sistem warga negara dunia dengan satu pemerintahan untuk menghilangkan ketidakadilan berbasis ras, etnis, dan agama. Karena kosmopolitanisme ini adalah gerakan kemanusiaan global untuk menghilangkan kelaliman dan disintegrasi sosial akibat etnonasionalisme. Persoalan nasionalisme perlu dipandang penting oleh setiap negara bangsa. Pada kasus bubarnya Yugoslavia, selain didasarkan pada bubarnya Uni Soviet juga karena budaya atau etnonasionalisme, seperti pembentukan negara Bosnia didasarkan oleh ikatan Islam, pembentukan negara Serbia didasarkan oleh Kristen Ortodoks. Kita semua mengetahui bahwa negara tersebut terjebak perang selama 3 tahun
dari 1992 sampai dengan 1995 yang menimbulkan krisis kemanusiaan, yaitu pembantaian Srebrenica atau pembantaian militer Serbia terhadap masyarakat muslim yang menimbulkan korban jiwa kurang lebih 8.000. Itu adalah krisis kemanusiaan akibat etnonasionalisme. Sehingga keadilan dan pemberdayaan warga negara yang inklusif oleh negara bangsa adalah penting untuk menghindari konflik berdarah atau krisis kemanusiaan. Muro dan Quiroga pada tahun 2005 menegaskan civic nationalism adalah upaya dalam mengatasi etnonasionalisme yang mengarah pada chauvinisme. Civic nationalisme dijalankan di lembaga persekolahan atau lembaga pendidikan formal adalah untuk membentuk warga negara yang diharapkan oleh negara bangsa. Tetapi agar tidak menimbulkan anomali, kebijakan negara juga harus inklusif dengan mengakomodir komunitas budaya agar senantiasa setia pada suatu negara bangsa. Etnonasionalisme yang timbul akibat ketidakpuasan dan ketidakadilan pada era global sejatinya adalah realitas nasionalisme zaman tradisional. Karena sebelum revolusi Prancis, perspektif nasionalisme adalah cinta budaya, cinta tempat kelahiran, bukan cinta pada tanah air. Tetapi setelah revolusi Prancis, makna nasionalisme menjadi civic nationalism atau cinta pada tanah air, sehingga sifatnya lebih inklusif dan lintas sektoral. Maka kebijakan negara yang lalim dan juga misi globalisasi yang universalisme membuat etnonasionalisme kembali lahir. Tetapi negara harus memiliki instrumen yang persuasif dan humanis agar timbulnya etnonasionalisme ini tidak menjadi suatu gerakan pemisahan, tetapi mampu memperkaya budaya negara tersebut. Karena etnonasionalisme bisa menjadi potensi untuk melakukan perlawanan terhadap hegemoni negara bangsa. Moran 2020 menegaskan globalisasi yang menghendaki terjadinya kosmopolitanisme adalah utopis karena berupaya mewujudkan kesetaraan secara global dengan satu sistem pemerintahan. Terlebih tidak menyadari bahwa kosmopolitanisme yang universal itu bisa menimbulkan gerakan yang sifatnya partikular, yaitu etnonasionalisme. Maka pasca nasionalisme adalah etnonasionalisme atau nasionalisme budaya. Tidak perlu risau dengan eksistensi etnonasionalisme sejauh masih selaras dengan konstitusi. Karena pada konsep negara bangsa ini diakomodir persoalan mengenai melestarikan budaya melalui konstitusi atau perjanjian sosial, sehingga memberikan ruang publik tersebut adalah siasat penting dalam menjaga etnonasionalisme agar selaras dengan civic nationalism. Karena apabila negara represif sebatas menimbulkan dendam yang diwariskan dan juga pasca nasionalisme menguatnya kosmopolitanisme, globalisasi yang menimbulkan keterbukaan dalam berbagai aspek dan mendisrupsi kehidupan umat manusia, nyatanya menimbulkan konsep kosmopolitanisme, yaitu
upaya untuk mewujudkan warga negara global yang setara, toleran, inklusif, dan produktif, sehingga mengurangi kedaulatan negara bangsa. Kosmopolitanisme ini menghendaki persamaan internasional pada konteks warga negaranya, karena memandang negara adalah lalim sebagai sumber pelanggar HAM dan juga selalu melakukan agitasi atas dalih nasionalisme terhadap warga negara yang berusaha objektivitas dan kebebasan mereka. Igarashi dan Saito 2014 menegaskan kosmopolitanisme adalah pengelolaan warga negara global secara internasional sehingga mengurangi kedaulatan negara bangsa terhadap warga negaranya, juga mengurangi identitas kenegaraan dari warga negara terkait karena bebas dan bisa berinteraksi secara internasional. Kosmopolitanisme adalah tindak lanjut dari anomali negara, yaitu pertama, tindakan negara yang subjektif dengan menggunakan dalih nasionalisme untuk kepentingannya atau pragmatis. Yang kedua adalah negara yang otoriter dengan melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Dan yang ketiga, adanya konektivitas yang masif secara internasional, baik berbasis infrastruktur fisik maupun infrastruktur lunak, sehingga akulturasi budaya dan habituasi nilai-nilai universal meningkat secara tajam. Tetapi universalisme yang menjadi ciri khas kosmopolitanisme ini tidak selalu direalisasikan oleh negara, khususnya komunitas kultural, karena perbedaan budaya yang mendasar seperti sekulerisme, individualisme yang kurang cocok pada negara sosialis atau negara agama. Lalu penerapan hukum positif yang kurang cocok dengan negara syariat Islam. Itu adalah tantangan kosmopolitanisme. Tetapi kosmopolitanisme adalah realitas pasca nasionalisme. Masifnya kosmopolitanisme adalah akibat globalisasi. Kosmopolitanisme menghendaki yang namanya kesetaraan, toleransi, yang tidak memandang suku, ras, agama, maka sifatnya adalah utopis. Karena pada kasus Amerika sebagai champion of demokrasi, persoalan mengenai kulit hitam dan kulit putih tidak kunjung selesai, di mana kulit putih selalu ingin dominan terhadap kulit hitam. Apabila kita kontekstualisasikan pada kosmopolitanisme global, maka akan terjadi yang namanya hegemoni kulit putih dari bangsa barat yang tidak ingin disamakan dengan bangsa-bangsa lain, terlebih bekas negara jajahannya. Pelajaran bagi bangsa Indonesia. Kehidupan warga negara pasca nasionalisme adalah menguatnya etnonasionalisme dan masifnya kosmopolitanisme. Tentu menjadi tantangan kompleks bagi bangsa Indonesia untuk tetap berdiri, eksis di tengah percaturan global yang dinamis. Memperkuat civic nationalism berbasis Pancasila adalah strategi jitu dalam mengatasi etnonasionalisme dan kosmopolitanisme agar tidak berlebihan. Maka perlu mengoptimalkan pembelajaran PKN di persekolahan dan di masyarakat untuk membentuk mental dan karakter warga negara muda yang nasionalis berbasis Pancasila dan tidak meninggalkan budaya termasuk adaptif pada modernisasi.
Secara substantif, Indonesia memiliki landasan konstitusional jelas, yaitu pasal 32 tentang kebudayaan, yang menjadi basis bagi komunitas kultural untuk menerapkan etnonasionalismenya, karena dijamin dalam melestarikan dan mengembangkan budaya lokal yang selaras dengan budaya nasional. Karena dalam perspektif Indonesia, budaya adalah identitas, kekuatan, dan ketahanan nasional untuk mencapai puncak peradaban yang agung atau civil society. Tentu persoalan yang lalu seperti DITII, RMS, GAM, dan yang terbaru adalah OPM perlu disikapi secara bijaksana dan menjadi pelajaran penting bagi bangsa kita untuk mendistribusikan keadilan secara profesional dan inklusif. Substansi itu perlu membuat Indonesia belajar dari peristiwa atau sejarah masa lalu, baik konflik yang sifatnya horizontal maupun krisis kemanusiaan, agar tidak terulang kembali. Maka penguatan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar secara inklusif adalah solusi efektif dalam mengatasi prediksi ilmiah pasca nasionalisme. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita semua.